pendidikan itu pasti dibutuhkan semua. Sekolah rakyat ini kan akan diberikan 100 miliar per titik. Apa sih kok harus mendirikan sekolah baru? Kenapa mendesak? Kenapa harus tahun ajaran baru di tahun ini? Semacam mimpi semalam menjadi kebijakan pagi hari. Sudah berapa persen sih? Katakan, karena persiapan itu kan nggak cuma bangunan fisik ya. Kalau pengen ada perubahan mindset untuk warga kita yang miskin. Syaratnya hanya boleh yang bersekolah di sini miskin ekstrim. Iya, semoga tidak menjadi mimpi semalam menjadi kebijakan di pagi hari. Hai sedulur Kompas TV yang menanti-nanti program ini kembali hadir. Terima kasih sudah setia bersama podcast saja Sapa Jawa Timur, dan senang sekali saya bisa kembali menyapa karena kita hari ini akan bicara tentang pendidikan. Satu isu yang kita tahu sangat penting. Sebuah negara bisa besar bangsanya kalau pendidikan menjadi aspek bidang yang betul-betul disentuh, dan itu nomor satu untuk bisa memajukan sebuah generasi. Dan hari ini kita akan bicara tentang satu program. Kita tahu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan atau punya inisiasi untuk membangun sekolah rakyat. Sekolah yang digadang-gadang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, bahkan miskin ekstrim. Tujuannya sangat baik, cita-cita yang sangat mulia. Dan sekolah rakyat ini memang dibangun untuk bisa menyukseskan upaya pemerintah, harapan pemerintah mewujudkan Indonesia emas pada 2025. Namun yang jadi pertanyaan, karena pada bulan Juli ini akan mulai beroperasi, apakah sudah siap? Dan apa yang sebetulnya membedakan sekolah rakyat ini dengan sekolah yang kita kenal selama ini yang disiapkan oleh negara dalam bentuk sekolah negeri misalnya? Bagaimana mekanisme dan sistem? Siapa yang menjadi target audiens yang nantinya akan terlibat di dalamnya? Hari ini saya sudah bersama dengan tamu istimewa. Beliau yang akan berbagi catatan panjang yang akan membuka pandangan kita tentang apa yang menjadi manfaat dan juga makna dari kehadiran sekolah rakyat ini. Beliau adalah Mas Jairi Irawan, Eshum MKP, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar. Siapa? Apa kabar Mas Jairi? Alhamdulillah, baik. 7 bulan di DPRD, bagaimana rasanya? Karena kalau dikulik-kulik sedikit ini, tadinya guru SD, Yayasan Indonesia Mengajar, seorang pendidik, Masya Allah. Kemudian selama 4 tahun adalah juga tenaga ahli Menteri Sosial pada era kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan pada 2018 sampai 2024, manajer program dan tim ahli klinik BUMDes Jawa Timur. Ya, Pak. Organisatoris, ada sisi birokratnya, pendidik juga. Sekarang ke politik. Kalau boleh tahu terjun politiknya sejak kapan, Mas? Sejak sebenarnya dengan Mbak. Saya Putri. Kok saya nggak memperkenalkan diri ya? Tanya. Ini dari tadi tuh udah ini loh kebiasaan orang Indonesia. Ngobrol seru panjang lebar. Wes aku ini sok kenal, sok akrab. Jaketnya lali ngenal nawa IDW. Putri, Mas Jairi, ngapunten sangat lupa memperkenalkan saya Putri, Mas. Saya mau nyambut Mbak, mau apa juga gak enak, ada Putri. Akhirnya udah kenalan ya. Mas Jairi, sejak kapan terjun politik dan kenapa? Secara politik memang sejak kuliah banyak berkecimpung politik juga. Jangan-jangan aktivis nih zaman kuliah nih. Aktif ya, berkegiatan organisatoris. Organisasi ya. Oke. Tapi secara politik praktis memang ketika menjadi timnya Bu Khofifah dulu sejak 2008 saya masih ketika kuliah ikut-ikutan ketika beliau mencalonkan gubernur, saya ikut ya itu bantu. Tapi kok seru, belajar banyak. Ya dulu kita clipping lah, tugasnya mungkin dari awal-awal ya tugas kita mengclipping berita, terus melihat pemberitaan beliau ya sehari-hari, membaca pola, data, respon, melihat tanggapan beliau terhadap ini seperti apa, terus tanggapan dari masyarakat seperti apa, itu yang kita laporkan ke tim kita, ke tim yang di atas saya itu. Nah setelah itu 2013 mulai masuk. Banyak hal ada peningkatan. Dulu mungkin kalau 2013 yang menjadi awalnya tim relawan bantu-bantu awalnya 2013 menjadi tim semacam ikut memberikan masukan ke visi misi beliau, udah mulai masuk itu. Kalau 2013 setelah saya kembalilah dari Indonesia Mengajar tuh, jadi guru. Jadi panggilannya di situ organisasi pendidikan
Kayaknya ya seru juga sih kalau mau masuk politik dulu dan gitu. Nah, terus setelah 2013 dan perjalanannya seperti itu, beliau masih belum kesempatan jadi. Ya. Akhirnya diajak ke Jakarta untuk berproses yang lebih banyak di Jakarta. Akhirnya menjadi tenaga ahli beliau selama 4 tahun di Kementerian Sosial. Nggak mungkin digandeng jadi tenaga ahli kalau bukan karena performa selama menjadi tim atau relawan. Ya, mungkin beliau yang punya jawaban kalau itu. Jawaban bagus, retoris sekali ya. Oke, dan saya baru kita satu alma mater Mas, kamu kuliahnya. Di FIB. Oh enggak, satu alma mater universitasnya. Universitasnya. Oh, iya, iya, rektor iya. kita baru ganti Iya. sebagai informasi. Selamat juga ya. Saya kemarin nggak ikut ke sana soalnya. Nggak apa-apa, aman. Saya kira dengan cerita Mas Jairi ini orang akan menduga, wah ini mahasiswa politik ini pada zamannya. Ternyata enggak, sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Suka budaya. Sastra ini itu pasti nanti akan ada irisannya ke sana. Iya. Saya pertama kali masuk sastra 2005 itu sama salah satu 2005? dosen. 2005 masuk. Angkatan 2005. 2005. Seangkatan kita, Mas. Masya Allah, tapi gak tahu ketemu. Sensisi fisik, sensisi FEB. Iya, FIB. Waktu itu masih Fakultas Sastra namanya. Fakultas Sastra. Belum FIB, betul ya? Belum. Saya ingat banget. Nah, Lanjut. Setelah masuk pertama itu langsung diberikan tugas untuk membaca dan membuat resume untuk 10 buku di awal. 10 Nah, buku. itu menjadi tantangan kita, tantangan kami mahasiswa baru itu selain mata kuliah yang lain harus membaca tiap hari dan kebetulan juga dari 10-10-nya itu ya sebagian besar lah bisa 80% itu Buku yang dibaca hubungannya dengan adalah? politik. Jadi memang preferensi pribadi dari awal. Walaupun itu sastra ya, Ya. bukunya Tapi ada cerita Pram, politik situ, Pram. ada kan politik juga. Terus kita kalau baca tentang Mangunwijaya pasti ada arahnya ke sosial dan politik ya. Terus kita baca ke mana Ronggeng Dukuh Paruknya itu juga banyak irisan-irisan politik dan budaya. Ya mungkin itu ya yang mendasari Membangun untuk ketertarikan. membangun ketertarikan dalam politik. Padahal dari awal masuk kuliah sastra nggak kebayang kalau kemudian akan belajar politik di situ. Awal mula nih. Awal mula hanya pengen jadi guru atau dosen saja. Awal mulanya. Karena membayangkan sastra Indonesia kebanyakan lulusannya kalau nggak sastrawan, pendidik, kalau budayawan. waktu SMA saya kan ambil bahasa. SMA ambil Linear, bahasa, ya? linear. Tetapi kan mungkin waktu SMA tidak sejauh ini untuk mikir harus jadi apa, apa. Pada saat itu berpikir ya kalau linear, ya betul. Nah setelah masuk kuliah itu akhirnya beririsan ke sana. Saya membaca dan melihat ketika mau daftar SPMB itu. Dulu SPMB ya. SPMB zaman kita. Tapi SPMB. bukan kalau sekarang sistem penerimaan SNMPTN. murid baru. Enggak, kalau SPMB yang sekarang maknanya sistem penerimaan murid baru. Jadi kalau kita SPMB seleksi SPMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah. Mohon maaf angkatannya sama, anak 80-an. Angkatan tua ini. Jangan disebut Mas, Ya. jiwa muda. Dulu kan kalau di situ kan ada lulusan bahasa Indonesia ya, lulusan Ya. sastra Indonesia jadi wartawan, jadi guru, jadi apa, dan saya tertarik kayaknya harus ke sana deh jadi guru untuk ternyata kan memang bukan pendidikan, jadi Tapi arah orang tua guru nggak, pendidik nggak? bukan. Oh enggak, Orang tua oke, petani. lanjut. Nah setelah itu masuk organisasi dan sebagainya, belum Aktif di sini ya, Dewan Legislatif Mahasiswa ya, DLM. Dewan Legislatif Mahasiswa itu tahun 2007-2008 nggak salah. Nah saya masuk 2006 saya masuk HIMA, HIMA jadi dulu, salah satu ketua HIMA HIMA, terus Sastra, berikutnya masuk DLM dan persentuhan banyak. Ya dulu juga sering lah kalau demo kebijakan Pak SBY ke Surabaya. Dulu yang mendemo sekarang bersuara di Jalan Indrapura. Ya sering kali kita di demo juga sekarang di Indrapura, Iya, teman-teman. iya. Nah itu makanya ketika tadi Mbak Putri bertanya bagaimana itu untuk mana bulan madunya itu Iya, di 7 bulan di DPRD. 7 bulan. Kalau dulu kayaknya setelah demo selesai ya, Iya. entah apakah itu suara kita didengar atau tidak, pasti ditindaklanjuti selesai lah. atau tidak. Nah sekarang ketika masuk ke dalam sistem ini tuntutannya jadi dua, satu tahu dan kedua harus melakukan apa. Nah harus melakukan apa itu kalau memang tidak bisa seidealis kita seumpama, itu rasanya kayak kok ini ya. Ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal ya. Karena pernah ada pada posisi yang mendemo kan. Nah, dulu pernah mendemo, sekarang di demo. Sekarang merasakan dan mendengar aspirasi itu. Sekarang setelah melakukan terus tahu. Nah, setelah tahu itu harus melakukan apa kalau memang nggak bisa dilaksanakan dan baik, rasanya kok ada yang ganjal ya. Mungkin itu yang 7 bulan 8 bulan pertama. ini. 7 bulan 8 bulan ini. Luar biasa. Tapi kejutannya sampai di luar kuasa nggak, artinya apa ya, bikin pening karena
kok aku nggak bisa melibatkan diri lebih jauh nih dari aspek ini gitu. Ketika ada isu yang disuarakan oleh teman-teman. Kalau biasanya mungkin satu isu Mbak ya, Mbak Putri, kita biasanya Karena kan itu kan banyak yang dikerjakan. mungkin waktu di Kemensos kita isunya ke isu sosial, Ya. terus waktu di Spesifik. BUMDes itu lebih arah ke Pelaku peningkatan usaha ya, ekonomi UMKM. usaha di desa-desa. Ekonomi kreatif. Nah, setelah masuk ke DPRD, ternyata banyak juga mitranya Komisi E itu, dari mulai kesehatan, pendidikan, dan sosial, saling berkelindan tenaga. loh Mas. Dan Dari semua perjalanan networking yang Mas Jairi bangun. ternyata mungkin arahnya ke sana. Arah ke sana. Tuhan menggariskan secara tidak langsung secara tidak proses itu. ingin, secara tidak itu ya. Mungkin dulu ketika saya diarahkan mulai dari Kemensos, Indonesia Mengajar tuh, betul. Ternyata arahnya ke Komisi E. Muaranya Komisi E, betul. Semoga pengalaman yang saya bangun itu ada hal yang baik lah Betul. ketika di Komisi E. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan karena boleh dibilang ibarat kata nih ya, sudah menjadi praktisi, sudah melanglang buana begitu, dan hari ini harus berbagi apa yang sudah terserap kemarin kan, gitu. Nah sekarang ini yang jadi pertanyaan nih Mas, dengan semua cerita itu, kalau saya boleh tahu, antara pendidik, tenaga ahli, kemudian manajer program untuk BUMDes, tiga ini yang mana yang paling menantang menurut Mas Jairi? Sebelum nanti kita bicara peran di legislatif. Dari sisi saya nggak tahu tuntutan, tanggung jawab kerja, target, capaian itu mana nih yang paling menantang? Kayaknya dulu pendidik yang lebih menantang. 1 tahun pertama di Indonesia Mengajar menantang dari aspek apa? Gini, Indonesia Mengajar ini kan kita sama founder Indonesia Mengajar Pak Anies Baswedan itu kita dikirim ke daerah terluar. Tertinggal, dan tidak ada akses lah, tidak banyak akses yang seperti yang ada di saat ini kita di Jawa lah. Melihat langsung bagaimana budaya masyarakat di sana. Saya salah satunya ketika itu cerita dari teman-teman Indonesia Mengajar sendiri, dari teman-teman proyek pilot projectnya itu, bukan pilot project ya, pimpinan di Indonesia Mengajar itu, salah satu desa yang tidak dikunjungi adalah salah satu desa saya, Desa Benganjaya di Kecamatan Putih Sipo Selatan, Kalimantan Barat. Itu tidak dikunjungi karena aksesnya sulit ditempuh. Nah, karena untuk menuju ke sana itu dulu itu darat, laut, udara. Harus satu-satunya sungai. 8 jam naik perahu ke perahu, Mas. Naik perahu. Perahu kayu, perahu motor. Naik perahu yang 40 PK itu. 8 jam perjalanan. Karena kita harus melawan arus. Dengan resiko ya di laut. Kalau nanti Mbak Putri lihat di mana Desa Benganjaya, itu pasti ada riam-riam yang tinggi, itu kita lewati ke sana pastinya 8 jam. Nah, salah satu ceritanya itu ketika ada kunjungan dari tim Indonesia Mengajar ke salah satu kecamatan sana itu. Nah, itu di mana waktu itu Mas Jairi hadir di situ sebagai pengajar. Kepala desa itu datang ke kecamatan, bilang saya akan menutup sekolah kalau tidak ada guru bantu atau guru baru di desa saya, di desanya. Statement itu muncul? Itu muncul dari kepala desa. Artinya anak-anak butuh belajar, tapi kalau nggak ada guru, sekolah ini ditutup? Karena ini di sana itu yang saya lihat kemarin, saya amati itu untuk masuk hanya 4 bulan masuk ya. 1 bulan menjelang ujian, semester lah. Proses belajar mengajarnya ya. Hanya 4 bulan. Dari 12 bulan hanya 4 bulan yang dilakukan. Dan dalam 1 tahun kan 2 semester. Iya. Itu aktivitas aktifnya hanya 4 bulan. Padahal anak-anaknya tinggal di pulau yang sama. Atau dari berbagai. Karena gurunya itu dari kota, dari yang 8 jam itu. Jadi mereka itu tidak selalu tiap hari di sana. Saya kira domisili guru bantu itu di tempat yang sama, ternyata enggak. Jadi pulang pergi? Enggak, jadi guru di sana itu ceritanya. Ceritanya guru di salah satu desa di Benganjaya itu, Putih Sipo Selatan itu, proses belajar mengajarnya dari selama 1 tahun itu hanya 4 bulan dari guru yang sana. Oke. Guru yang di sana. Makanya kepala desa itu protes, kalau tidak ada guru bantu, kalau tidak ada guru baru di sana, sekolah akan saya tutup. Nah, itu semacam ultimatum ya, karena berharap proses pendidikan tetap berlangsung, tapi tidak ada tenaga pengajar. Tidak ada pengajar. Nah, akhirnya keputusan Indonesia Mengajar itu mengirim ke sana itu tanpa survei, karena memang belum memungkinkan. Hanya garis besar aja. Ya. Tidak ada listrik, terus tidak ada sinyal. Jumlah sekolahnya segini, muridnya segini, warganya juga tidak tiap hari di semua gambaran dalam bentuk data ya. Hanya data saja. Tertulis. Nah, setelah saya pelatihan di Jakarta itu, pembekalan dulu selama 2 bulan itu. 2 bulan.
dikirimlah kita harus ngisi borang lah, ngisi survei itu. Akhirnya contohnya alergi anjing enggak, saya tidak. Tidak. Terus bisa berenang bisa. Pokoknya semua pertanyaan yang mengerucut pada kebutuhan tenaga pengajar di tempat itu. Sana, ya. Dan ternyata Anda memenuhi kualifikasi. Ternyata saya yang dipilih. Salah satu daerah yang ternyata unik. Nah, ketika tiba di sana kali pertama menginjakan kaki, Mas Jairi kan besar di, boleh dibilang Surabaya. Besar di Bojonegoro dan Tulungagung. Bojonegoro Tulungagung. Hanya menempuh pendidikannya di pada saat kuliah Surabaya ya. Pasti kaget. Satu hal gini, saya nggak tahu di peta itu kan saya cek dulu itu Bungan Jaya itu di mana. Nah, pada waktu saya datang itu kan dari 11 orang Bungan itu Jaya. mencar satu kabupaten itu kan sudah diambil sama kepala desanya masing-masing nih di hari pertama. Saya itu saya tanya ke salah satu guru sana, kapan kita ke lokasi? Lusa Pak Guru, nunggu perahu dulu ada, nunggu perahu. Kalau bisa sore ini sih kita berangkat. Saya nggak tahu kan, mikirnya nggak tahu. Saya mikirnya kalau bisa datang sana segera. Tapi ada info perjalanannya akan berlangsung 8 jam lewat. Belum ada. Oke, jadi hanya menunggu perahu. Itu informasinya. Jadi belum tiba di tempat lokasi. Ini baru transit nih, transit di kota, di kota Putus Ibau Selatan itu. Di mana di Putus Ibau Selatan itu kotanya, ibu kotanya Kaposulu, Kalimantan Barat. Kaposulu, Kalimantan Barat. Setelah saya nunggu 3 hari itu baru dijemput lah. Dijemput ada salah satu perahu itu miliknya warga di sana yang kebetulan turun. Jual emas kan. Turun. Akhirnya Pak Guru ini ada bahasanya di Lanting, ditunggu orang Bungan Jaya, kita berangkat besok pagi lah berangkat. Jadi maaf, judulnya nebeng nih. Nebeng lah kita ke sana. Ngomong lagi ada warga yang ke kota. Karena nggak mungkin kalau saya ke sana itu butuh 3 juta pada waktu itu. Makanya terbayang. Jadi kalau nggak ada perahu yang datang ke kota, tidak mungkin Pak Guru bisa diangkut. Nggak bisa ke sana. Berangkat ke sana. Karena kebutuhan untuk bensin itu ketika di Jawa tahun 2012 itu masih 5 ribuan ya. Di sana sudah 15.000 1 liter. Jadi orang harga naik belum turun, sama se-Indonesia ya. Sama. Jadi untuk naik itu butuh 1 drum yang 200 liter itu. 8 jam perjalanan. Kali 15.000 sudah berapa? Ya, sudah terlihat angkanya. Oke, jadi menunggu dan orang sana. Ini menarik, menunggu kemudian mulai berangkat. Berangkat. Karena belum terinfo berapa jam perjalanan. Belum terinfo. Oke, jadi waktu naik kapal dan ternyata kok selang waktu berlalu sekian menit masih nyaman nih ya. 1 jam kok nggak sampai-sampai. Mulai gelisah nggak tanya? Saya tanya ini kira-kira sampai sana jam berapa? Kira-kira tanya kan pada waktu mau naik itu. Tenang aja Pak Guru, sebentar aja kan bahasa itu. Sebentar aja. Sebentar. Mikir-mikir sebentar dengan jarak saya belum ngukur jarak ya. Akhirnya oke lah saya ikut aja. Berangkat jam 8 kalau nggak salah itu. 8 pagi. Itu nyampe sana jam 4 sore. Jam 4 sore kita tidak transit sama sekali. Selama 8 jam perjalanan itu selalu di perahu. Saya transit 2 kali itu, satu di menepi di desa Nangaera salah satunya. Nangaera itu kita beli makanan lah, beli roti-roti. Terus jadwal makan siang. Setelah pemerintahan kedua itu di Kerangan. Di Kerangan itu bahasanya di tempat di pinggir sungai yang batu-batuan. Yang batu-batuan agak luas. Ngapain itu di situ? Kalau kita makan siang lah. Makan siang di sana. Kan kita ada warung atau bawa makanan? Kita bawa bungkusan. Jadi hanya menepi saja, kayak piknik ya. Saya kayak piknik. Rasa piknik. Iya. Dan kemudian tiba jam 8 pagi, jam 4 sore. Jam 4 sore saya pertama menginjakan kaki di Bangun Jaya. Di Bungan Jaya. Bungan Jaya. Akhirnya sana yang nyambut itu anak-anak dan nenek-nenek. Disambut lah bahasanya ya. Karena yang laki-laki itu sedang ke hulu sungai lagi untuk nyari emas. Seperti apa? Nyambutan ya kita datang disambut terus malam baru kita makan bubur bareng itu malamnya. Kalau sorenya ya hanya datang karena kan dipikir orang sana itu guru di sana itu mungkin hanya kuat 2 bulan 3 bulan terus balik. Nah, tidak mengira bahwa Pak Guru Jairi akan ada di situ 1 tahun. Full setahun di sana mereka karena komitmen atau karena nggak ada pilihan? Saya diminta oleh Pak Anies itu harus datang di sana, membersamai di sana, menjadi role model di sana, setahun harus pulang. Jadi value-nya itu ya? Value-nya itu harus pulang. Nah, jadi setelah selama setahun tidak pulang sama sekali? Selama setahun saya tidak pulang sama sekali. Tapi sempat ke kota tidak apabila ada warga yang... Jadi ke kota pun apabila ada kebutuhan ke kota membeli. itu yang Putus Ibau Selatan itu ya paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru dan ke itu pun kota. Bersama warga ya?
Itu nebeng warga, karena memang kita Sekali lagi. ada tugas untuk pelaporan Oh. dari 11 orang itu kan di masing-masing desa itu kan harus ada pelaporan. Iya, Jadi kita iya. ngirim ke Jakarta itu kalau ada sinyal di kota. Baru Sementara bisa di ngirim. Bungan Jaya Nggak ada tidak sinyal. ada akses sinyal Nggak ada sama sinyal, sekali. nggak ada listrik. Gitu. Kalau malam gelap. Malam kita ada genset itu jam 6 sampai jam 8 maksimal. Di atas jam 8 sudah istirahat. Sudah tutup. Nah, Oke, kita. value apa yang paling bermakna bagi Mas Jairi selama hadir di Bungan Jaya? Bicara tentang pendidikan. Jadi semua orang itu baik suku apapun, secara sadar atau tidak sadar itu mereka pasti pendidikan itu pasti dibutuhkan semua, membutuhkan pendidikan semua. Jadi anak-anak di sana itu memang kenapa kok mereka sampai bertahan sebegitu banyak, terus pengen kuliah, pengen sekolah. Ya. Karena memang memang harus ada role model dulu. Ya. Harus ada mentor, role model, ada mentor yang membersama mereka sepanjang waktu ya. Itu karena tidak cukup hanya dengan 1-2 bulan saja. Cukup, pendidikan bukan durasi dan harus 24 itu. jam. 24 jam. Jadi saya di sana itu karena memang hidup berdampingan bersama masyarakat. Hidup bareng sama warga, sama anak-anak. Kan setelah saya membuka pertama sekolah itu menjelang puasa tahun 2011 lah kayaknya itu. Membuka sekolah itu guru-guru masih di kota, belum dibuka. Saya guru-guru yang ngajar di situ, guru yang memang pengajar di situ. Ada 3 guru kan sebenarnya. Semua masih di kota. Dari 6 itu SD? SD hanya ada 3 guru. SD 6 jenjang, 3 guru, jumlah siswa? 5 jenjang. Oh, 5 jenjang. Karena yang kelas 6 itu kebetulan belum sampai lulus, naik ke kelas 6 menikah. Jadi nggak ada kelas 6-nya, nggak ada. Jadi saya buka sendiri itu ya dengan bekal yang kita ada di Jakarta lah, kita buka sampai sekarang. Dan setelah seminggu 2 minggu itu kayaknya orang tua menitipkan anak-anaknya ke saya, dan saya tinggal untuk bulan pertama kalau nggak salah tinggal di rumah warga. Bulan berikutnya saya tinggal di rumah dinas yang ada di sana. Ya kalau dipikir rumah dinas bukan rumah dinas kayak di Jawa ya. Ya bangunan utuh, bangunan rumah panggung 1 kotak itulah yang saya tinggali di samping sekolah. Itu orang tua menitipkan anak-anaknya tinggal di saya. Jadi bukan cuma jadi bapak guru. Ya. Tapi juga jadi bapak kos ya. Bapak kos, bapak asuh dan sebagainya. Sebentar, anak dititipkan mereka nggak pulang ke rumah atau karena memang jarak dari sekolah ke rumah jauh? Sebenarnya di sana itu dekat, Mbak, hanya jalan aja. Jadi artinya mereka senyaman itu? Mereka tidak ada sebenarnya desa ini kan hanya 2 dusun sebenarnya. 1 Bungan Jaya itu ada 4 dusun dan kebetulan 2 dusun di tempat saya itu dan dilingkari sama hutan. Nggak ada desa sama sekali. Di sekitarnya nggak. Paling pulaunya juga bukan yang luas, artinya di Sungai Kapuas sih kita. Di pinggir Sungai Kapuas, di hulu Sungai Kapuas itu sudah tidak ada desa lagi di atasnya. Satu desa terakhir di hulu Kapuas. Jarak ke Malaysia, negara lain? Contohnya kalau kita mau ke Kaltim, harus jalan seminggu lah ke Kaltim. Jalan kaki ya. Jalan kaki seminggu untuk melewati ke Kaltim. Kalau ke Malaysia kita butuh waktu sampai puncaknya Kapuas itu ya 2-3 hari lah naik perahu. Lebih dekat ke Malaysia 2-3 hari daripada ke Kalimantan Timur. Di hulunya Sungai Kapuas. Itu baru ke Malaysia. Jadi kalau bahasa ini kalau kanan ke Malaysia. Kiri ke Kaltim. Nah, yang di Sarawak di atas itu. Nah, jadi anak saya ditinggal di rumah itu ada ditinggali beras dan sebagainya. Untuk urusan ikan kita tinggal mancing saja di belakang rumah itu. Jadi punya keahlian memancing ya sejak ada di Bungan Jaya. Kalau lagi kesepian kita mancing lah. Kesibukannya itu. Tiap minggu. Dan itu melatih kesabaran ya. Haruslah. Iya. Karena malam itu kan biasanya kalau tidak ada kegiatan, mungkin awal-awal saya kan belum punya banyak kegiatan. Saya pernah mancing malam itu. Tapi kalau pas hari Minggu saya ngajak anak-anak untuk berperahu yang kecil itu. Berkegiatan bersama. Itu kita mancing ke hulu sungai untuk mancing lah. Itu pengalaman yang luar biasa. Makanya sangat berkesan sekali. Dan itu jadi bekal yang berharga sekali, khususnya ketika sudah menjadi bagian dari Komisi E hari ini. Karena salah satu yang dinaungi adalah pendidikan. Nah, kita akan bicara topik kita hari ini. Boleh. Sekolah rakyat. Sambil minum ya? Oh monggo, dengan senang hati. Saya suka kalau yang hadir itu nanya minum. Karena saya suka lupa nawarin ya. Oke, kita bicara sekolah rakyat. Ini sebuah program yang di atas kertas sangat baik, secara ideal sangat mulia. Namun di luar itu dalam hal praktek
persiapan dan fungsinya nanti tentu akan ada banyak cerita. Terlebih ketika belum lama digagas sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin negara ini, dan kemudian program ini harus mulai berjalan di bulan Juli. Artinya rentang waktu untuk mempersiapkan sebetulnya tidak terlalu panjang. Nah, saya pengen tahu dari sisi persepsi maupun perspektif Mas Jairi di Komisi E DPR di Jawa Timur melihat program ini, yang muncul apakah optimisme atau pesimisme, dan saya pengen tahu alasannya. Pertama, ketika muncul ini kan ada pro kontra, masalah pendirian sekolah baru dan sebagainya. Nah, karena butuh biaya jelas, dan angkanya tidak sedikit. Pertama kali ya saya mulai mendengar, itulah Januari Februari itu mulai mendengar lah. Kok ini kayak bahasa saya itu semacam mimpi semalam menjadi kebijakan pagi hari. Nah, akhirnya dari itu kan saya mencoba menyelami terus keinginan Pak Prabowo sendiri, pemerintah sendiri untuk apa sih kok harus mendirikan sekolah baru. Kenapa mendesak harus tahun ajaran baru di tahun ini? Saya melihat bahwa mungkin karena yang dekat presiden pasti tahu lah alasan-alasan. Tetapi kan kita yang jauh dari presiden harus menduga-duga dan harus memetakan juga. Kayaknya ini bahasa saya dulu. Kalau ini dipaksakan pasti akan membawa konsekuensi lah. Dan gejolaknya pasti luar biasa. Karena dari sejak awal munculnya sampai sekarang pun contohnya untuk pemenuhan guru pun itu kan berubah-ubah. Contohnya awal muncul mereka akan mengambil guru P3K yang ada di sekitarnya. Nah, pasti itu akan resistensi dengan sekolah-sekolah yang ada. Apalagi sekolah-sekolah yang ada sekarang ini juga belum full guru semua kan. Betul. Pasti kenapa kan, makanya mereka ada honorer dan sebagainya. Betul. Nah, berselang beberapa saat muncul lagi yang akan menjadi guru di sana adalah hasil guru penggerak. Hasilnya Pak Nadiem kemarin, guru penggerak. Nah, akhirnya berjalan lagi saat ini mereka membuka lowongan untuk guru yang mau menjadi guru. Itu kan sebenarnya ini masih dites lah bahasanya, tes. Berarti kan prosesnya bergulir dan dinamis sambil memperbaiki proses ya. Berarti ini kan secara kajian kan belum final sejak awal. Sebenarnya belum final sejak awal karena ada perubahan dan selalu ada perbaikan. Dalam situasi Mas, saya harus mengingatkan efisiensi anggaran pemerintah tahun ini. Iya, efisiensi Pak Prabowo juga, pemerintah juga menyadari bahwa hasil efisiensi kemarin lumayan besar juga. Karena nominalnya mungkin Mbak Putri nanti tahu sendirilah, cari sendiri. Itu kan pasti akan diarahkan ke MPG, makan pergi gratis, diarahkan ke pembangunan 3 juta rumah, terus akan diarahkan ke sekolah rakyat. Program sekolah rakyat salah satunya. Nah, sekolah rakyat ini kan akan diberikan 100 miliar per titik kan, 100 miliar per titik. Itu hal yang besar lah. 100 miliar per titik kalau anggaran di Jawa Timur untuk 1 tahun. Ada 38 kabupaten kota, berarti kan 3,8 T. Ya. Nah, itu kan besar juga ya. Kalau untuk Jawa Timur aja. Iya. Nah, di atas kertas besar, tapi untuk pendidikan, nanti akan kita kaji lagi. Nah, setelah proses itu ternyata sekarang baru mulai menemukan bentuknya, gurunya guru baru sebagai membuka pendaftaran untuk guru yang bersedia di sana. Dengan statusnya P3K. Kita akan lihat lah. Oke. Sambil akan lihat ke sana lah. Nah, itu kan dari segi guru saja, belum yang lain. Apalagi pemerintah juga meminta setidaknya ada 5 hektar yang disiapkan di setiap titik yang akan dijadikan sekolah. 5 hektar lahan. Dan tidak semua kabupaten kota punya lahan untuk membuat sekolah rakyat. Nah, sekarang dengan akhirnya spesifikasi yang diminta ini. Spesifikasi yang diminta karena kepinginan Pak Prabowo SD, SMP, SMA jadi satu. Nah, saat ini yang berjalan ada 9 kabupaten kota dan 3 bangunan milik provinsi yang ada 12 titik lah sekarang yang akan dijadikan sekolah rakyat, dan itu pun belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diinginkan pemerintah. Harus 5 hektar, harus ada bangunan baru, tapi yang paling mendekati spesifikasi adalah, yang dibutuhkan itu. Sekarang yang paling mendekati ya pasti bangunan-bangunan milik Pemprov lah. Ya. Itu yang paling dekat ya. Miliknya Dinsos, miliknya di Surabaya ada di UNESA lah. Itu yang paling dekat ke sana. Sesuai dengan kriteria miliknya pemerintah.
13 titik ini untuk Jawa Timur saja. 12 titik. Oh sorry, 12 titik Jawa Timur saja. Artinya kan provinsi lain juga dalam proses. Dan ini pasti pionir. Karena ke depan seluruh kabupaten kota harapannya semua ada. punya sekolah rakyat. Masing-masing kabupaten kota minimal berdiri 1 gedung sekolah rakyat, SD, SMP, Sebenarnya SMA. Gini, ini kalau kita menyamaratakan, sebenarnya yang sekolah rakyat itu kan yang desil 1 dan desil 2 sebenarnya. Miskin ekstrim dan miskin lah. Ya. Kalau miskin ekstrim kan kita Ini lihat untuk target murid ya? target murid ya. Kalau sebenarnya kan ini berarti kalau ada di setiap kabupaten, berarti setiap kabupaten mesti ada kemiskinan, ada orang miskin dan Ya, miskin ekstrim. asumsinya ada. Asumsinya seperti itu kan. Tapi kan ini kita dari 12 itu kita lihat yang memang salah satu titik yang memang memenuhi dia dari 12 ini yang arahnya ke sana. Secara yang kondisi fisik siap. Siap lah. Contohnya kalau kita di 3 bangunan milik Pemprov, terus yang 9 lainnya milik kabupaten kota. Itu yang siap untuk masuk bulan Juli lah. Masuk bulan Juli. Yang lain akan menyusul. Boleh dilanjut dulu, nah? Boleh. Dari sekitar 12 titik itu, 12 titik itu sekitar 1.225 murid lah yang akan masuk ke sana. Kita berbicara guru, kita bicara masih jenjang ya. Iya. Terus kedua, masalah murid pasti akan punya hal kesulitan lagi. Ya. Belum lagi nanti fasilitas, belum lagi nanti yang namanya boarding school itu kan semacam pesantren lah. Berarti kan harus ada orang yang di sana. Betul. Harus ada role modelnya, ada pengasuhnya. Betul. Itu mungkin yang dan pembagian area putra dan putri. Iya, karena akan berbeda juga. Kebutuhannya. Belum lagi kan nanti masalah permakanan dan sebagainya. Iya. Ya ini kita lihat semoga lah semakin kesini makin ada perbaikan lah. Iya. Artinya dari cerita Mas Jairi ini tadi programnya didukung, tapi persiapan dan prosesnya ini yang memang harus didorong terus supaya jangan sampai prematur, lahir terlalu cepat. Karena tadi kan Mas cerita untuk Indonesia Mengajar saja pembekalan di Jakarta 2 bulan dan program itu kan berlangsung sekian lama, artinya polanya sudah ada. Ini program baru, butuh waktu untuk persiapan. Sampai hari ini juga proses rekrutmen guru juga masih berjalan. Cita-citanya sangat baik untuk anak-anak yang kondisinya miskin dan miskin ekstrim, artinya mereka punya hak untuk pendidikannya difasilitasi oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah merangkul mereka ini. Tapi kan jenjangnya tuh beda-beda gitu ya. Jadi pertama kita bicara kesiapannya dulu deh. Dalam pantauan Mas Jairi, 12 titik, bukan untuk mengkritisi ya, tapi kita untuk membaca nih kesiapannya. 12 titik. Sudah berapa persen sih? Katakan, karena persiapan itu kan nggak cuma bangunan fisik ya. Iya. Kalau yang data masuk ini, saya hampir sering dengan Dinas Sosial untuk menjadi PIC-nya Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Ini ya contohnya di Pemprov Jawa Timur yang di Badan Diklat BPSDM Kawi Malang itu sudah ada 3 rombel. 3 rombel yang siap. Rombongan belajar. 3 rombel SMA yang sudah siap dengan 78 anak yang siap di sana. Jadi kalau lihat itu berarti mereka sudah siap. Kalau nanti sudah memetakan artinya target marketnya udah ada. Sudah ada dan siap untuk menjadi dibuka sudah ada 78 siswa yang akan masuk ke sana. 3 rombel itu 36 putra dan 42 putri. Nah, secara garis besar mereka sudah siap semua. Nah, contoh lagi di mana di Batu, Dinsos Jatim itu juga ada di bangunan Batu itu PPPSPA Batu. Di Jawa Timur ada sekitar 3 rombel untuk SMP 75 orang dengan 35 laki-laki dan 40 perempuan. Saya yakin melihat, saya juga sering laporan dilapori juga sama Bu Novi kepala dinas, terus ini ngejar waktu karena pengennya 16 Juli ini buka, ya rasa-rasanya harus kerja rodi lah bahasa mereka untuk nyiapin baik secara infrastruktur. Tantangan luar biasa ya bagi OPD yang memang punya peran aktif untuk bertanggung jawab penuh atas ke program ini. Jadi Mas Jairi bilang teman-teman dinas sosial yang selaku PIC sudah melakukan langkah yang boleh dibilang cukup agresif dalam waktu yang sangat terbatas. Gedung di 12 titik ada, rombelnya juga udah ada, rombongan belajar. Tinggal nunggu guru yang tentunya memenuhi kualifikasi, bukan sekedar ada. Karena tadi saya tertarik dengan statement Mas Jairi, harus ada role model, harus ada pendidik yang memang bisa jadi panutan buat teman-teman yang belajar di sini. Nah, lanjut nih Mas, artinya kan jenjangnya beda-beda ya, karena ada satu daerah rombelnya di SMA, ada satu daerah rombelnya di SMP, dan nanti ke depan karena tadi sesuai impian dari Presiden Prabowo Subianto, SD, SMP, SMA wajib belajar tuh ditambah SMA 3 tahun, kalau bisa dipenuhi. Sekarang kita bicara dulu namanya sekolah rakyat dari sisi definisi dan nama program.
secara peran berbeda dengan sekolah negeri yang sudah ada, karena alurnya, mekanismenya berbeda. Tapi untuk memberikan gambaran kepada masyarakat yang mungkin baru kali ini gara-gara nonton podcast ini dengar istilah sekolah rakyat, ini memang ditujukan untuk, jadi yang pertama syaratnya hanya boleh yang bersekolah di sini miskin ekstrim. Iya. Itu Miskin satu dan ya. miskin ekstrim, iya. Satu. Syaratnya itu sekarang ini memang ketika muncul pertama sekolah rakyat pasti akan dibayangkan sekolah rakyat yang seperti dulu zamannya Pak Iya, Harto. betul. Sekolah rakyat terus ada kok ini Karena kan, sekolah rakyat yang dulu dididik dengan sekolah negeri yang sekarang dikenal sebagai sekolah negeri. Saya mencari dan melihat dan itu ternyata tidak ada beda antara sekolah rakyat dengan sekolah yang ada reguler. Kita nyebut sekolah reguler. Secara kurikulum, Kurikulumnya sama. secara oke. Secara kurikulum sama. Nanti mungkin secara penyebutan. Karena sempat muncul nanti ada kekhawatiran gini. Apalagi sekarang ada Pak Prabowo juga sekolah Garuda juga ada sekolah yang ber-IQ tinggi untuk anak-anak dan sebagainya. Terus ada sekolah reguler, ada sekolah semacam SD, kategorisasi ya. terus ada sekolah rakyat. Ini muncul juga bahwa kok seperti ini sih pendidikan di Indonesia, ada kotak-kotakan. Ya saya melihat bahwa mungkin Pak Prabowo dengan adanya sekolah rakyat ini yang menyasar spesifik miskin dan miskin ekstrim, artinya Pak Prabowo pengen ada perubahan mindset untuk warga kita yang miskin. Karena miskin kita memang ada yang miskin secara struktur, ada juga yang miskin mungkin secara mindsetnya mikir. Jadi kenapa kok harus di boarding school kan? Arahnya mungkin ada perubahan mindset, ada perubahan perilaku, terus ada perubahan kebiasaan, sehingga yang dirasa itu miskin itu berarti ada perubahan di sana ketika mendapatkan sekolah rakyat di boarding school itu. Berarti mereka kan harus belajar tata krama, contohnya ya harus belajar dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mereka dapatkan ketika mereka ada di masyarakat yang tanda kutip mereka miskin. Nah, saya melihatnya kalau saya melihatnya ada keinginan Pak Prabowo itu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan baik untuk yang miskin ekstrim maupun yang miskin. Kenapa harus di boarding school-nya? Nah, akhirnya gini, lewat langkah yang sangat berani ini. Jadi mungkin ke depan saat ini mungkin ada kok seperti itulah. Kenapa kok harus dibedakan ya antara sekolah rakyat? Mungkin ke depan kita akan cobalah kita lihatlah, kita kaji. Semoga kotak-kotak pendidikan ini tidak terpatri lah, tidak terjadi masyarakat. Berarti kalau yang sekolah di sini miskin dan sebagainya, terus sekolah biasa, terus sekolah Garuda, akhirnya tetap aja miskin. Walaupun di dalam sekolah di stereotip miskin karena sekolah-sekolah untuk anak-anak miskin. Semoga itu tidak terjadi ke depan. Karena tujuannya adalah untuk mengubah mindset, bahkan membantu secara kesejahteraan keluarga nantinya ya. Akan jadi bukti nyata ketika mohon maaf nih suatu hari nanti alumni sekolah rakyat ada di posisi tinggi perusahaan atau bahkan punya usaha yang maju dan mereka dengan bangga bilang saya adalah produk sekolah rakyat. Sebenarnya gini, kalau kita berproses pada tujuan mereka bekerja dan tidaknya, sebenarnya kalau kita berkonsep pada Ki Hajar Dewantara, berpendidikan itu memerdekakan diri ya, dari jajahan dalam bentuk apapun. Baik secara rohani maupun jasmani lah bahasanya. Ya. Kerja dimanapun bukan sendiri ukuran. Contoh gini, ketika kami di Indonesia Mengajar itu sekali lagi kita punya 5 tahun dan harus berganti 5 guru. Kita menjadi role model. Kita sebenarnya kalau kita bertujuan untuk memintarkan mereka, kita salah sebenarnya. Salah kita memintarkan mereka. Itu bukan tujuan dari seorang pendidik untuk mencoba ini. Kita memberikan perspektif lain. Perspektif. Kita memberikan cerita-cerita yang mungkin menginspirasi selama sehidup mereka, membangun keyakinan bahwa saya bisa seperti itu. Kalau memintarkan mereka, contohnya gini Mbak. Kenapa kita bicara sama UNAS ya. Kenapa dulu UNAS sempat dihapuskan? Karena apa? Kita mencoba untuk menyamaratakan antara Aceh sampai Papua itu nggak bisa. Contohnya saya ketika ujian di sekolah Bungan Jaya itu, kalau saya menggunakan ujian dengan berbahasa Indonesia, mungkin nggak ada yang dapat 100. Karena untuk bahasa Indonesia saja mereka mengalami kesulitan. Tapi kalau saya menggunakan bahasa lokal, mereka bisa dapat 100 kan? Nah, jadi kan ini bedanya. Problemnya bukan pada pertanyaannya, tapi cara pertanyaan itu dikemas. Iya. Akhirnya gini, kalau kita hanya memintarkan orang, kita dan membuat standar, standar terus dia nanti sukses dengan dia bekerja di sini. Ukuran itu mereka tidak merdeka secara
Iya. pribadi ya. Makasih diingetin Mas. Ini menarik, ini menarik. Artinya kurikulum ini nanti bisa menjadi salah satu aspek yang perlu disentuh juga oleh pemerintah melalui hadirnya sekolah rakyat ini. Makanya kenapa harus ada role model di sana, harus mereka dikawal sedemikian rupa, ada mindset yang berubah. Berarti kan gini, ketika kita tidak di sana, contohnya saya tidak di Indonesia, saya tidak di penempatan, saya tidak di Indonesia mengajar, 5 guru pengganti saya, 4 pengganti saya tidak di sana, anak-anak sudah punya mindset. Jadi warga sana juga sudah punya mindset. Jadi saya harus kuliah. Ya. Saya harus mungkin saya harus mengalahkan Pak Guru ini karena Pak Guru ini. Karena mereka sudah melihat sosok. Nah, kalau tujuan kita hanya memintarkan, mereka sudah pintar sendiri dengan pola yang ada sendiri dan dengan perilaku yang sudah pintar ya. Dengan kelokalan mereka. Lokal wisdom mereka cerdas, jenius. Tapi kalau untuk memberikan role modelnya itu yang mereka tidak dapatkan dan tugas seorang guru di sana memberikan motivasi, memberikan role model, dorongan untuk senang belajar, untuk bahagia. Setelah kita tinggal, kan kalau kita hanya tujuan memintarkan, kita tinggal, mereka akan kembali ke mungkin malas-malas karena tidak ada guru ini, saya malas belajar. Nah, tapi kalau mindsetnya ditata di sana sekian tahun, sekian waktu, kita tinggal pun mereka akan, oh saya pengen kuliah. Saya pengen, makanya saya tidak apa itu namanya di sekolah saya di Indonesia mengajar di Bungan Jaya. Banyak teman-teman saya yang yang tersebar di Indonesia mengajar penempatan tahun 2011 ini banyak murid-muridnya yang kuliah saat ini lulus kuliah, banyak yang itu sebuah keberhasilan bersama. Iya. Ketika membuat anak-anak ini ternyata mereka punya mimpi besar dan mereka rela mengejar itu. Itu kalau memang fokus kita hanya memintarkan mereka nggak akan sejauh ini, nggak akan sejauh. Tapi kalau memang itu yang kita tinggalkan adalah role modelnya, legasinya kita tinggalkan adalah mimpi-mimpi yang kita bangun ke mereka. Pastinya mereka akan punya terpatri dengan sendirinya. Bahan bakar untuk mengejar. Dan itu bisa lebih lama lah bahan bakarnya daripada hanya sekedar memintarkan mereka. Ya, artinya nggak nutup kemungkinan nih Presiden menggandeng founder Indonesia Mengajar ke depan untuk salah satunya. Tapi itu akan jadi diskusi yang berbeda. Tapi Mas Jairi, tadi ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau pemerintah itu sekarang punya program sekolah gratis, gitu ya. Jadi kalau anak sekolah di negeri, itu kan memang udah jadi tanggung jawab pemerintah ya dengan alokasi dari APBD gitu, pajak. Nah, kehadiran sekolah rakyat ini kan juga tujuannya itu gratis. Kita bicara sama-sama gratis nih. Mungkin akan ada kritik atau pertanyaan semacam kenapa tidak menambah jumlah ruang kelas yang ada di sekolah negeri? Karena pagu hari ini pun tidak terpenuhi. Sampai kemudian pemerintah, Ibu Gubernur bahkan memiliki program beasiswa untuk masuk sekolah swasta bagi anak-anak tidak mampu yang punya KIP, KIS untuk bisa sekolah apabila tidak diterima di sekolah negeri gitu ya. Lalu kemudian ada sekolah rakyat. Apakah ini tujuannya memperbanyak saluran untuk membuka peluang supaya belajar, tapi muncul kritik lain, kenapa tidak menambah ruang kelas gitu? Ini salah satu hal yang dalam pandangan Mas Jairi, bagaimana Mas Jairi melihat ini? Mungkin statement saya ketika awal-awal dan agak kritis ke sekolah rakyat itu, kenapa ya kita harus membuat sekolah baru? Nah, kenapa nggak dijadikan satu dan memperbaiki sekolah yang ada? Sistem yang ada. Mungkin kita sekali lagi harus coba pakai perspektif, nggak boleh menebak pemikiran Pak Prabowo ya, nggak boleh ya, menebak pemikiran pemerintah nggak boleh, karena saya juga di pemerintahan secara partai. Artinya bisa berdiri dari perspektif masyarakat, sekaligus juga pemerintahan. Kami juga sepakat dulu waktu muncul ini rame, Pak Nasaruddin Umar juga kenapa tidak menggunakan pesantren yang sudah ada. Betul. Yang sudah jelas bangunannya existing, bisa merangkul. Sudah ada gurunya dan sebagainya. Nah, mungkin beliau sehingga anggarannya bisa dialokasikan ke sana, gitu misalnya tuh. Ya, kita nggak boleh kesana, nggak boleh bertanya-tanya, menduga-duga. Yang sudah ada sekarang kita coba perspektif itu, karena memang ini kalau untuk saat ini sebenarnya tantangan kita baik nanti entah sekolah rakyat atau sekolah yang umum ada, pertama guru, masalah contohnya Mbak, tenaga pendidik ini krusial ya? Krusial, karena untuk mengganti PNS yang ada itu tidak semudah kita besok pensiun besok diganti, harus mengikuti seleksi CPNS dan sebagainya. Betul. Makanya prosesnya panjang, birokrasinya tidak mudah. Banyak sekolah kita itu sampai gurunya yang pensiun itu diminta untuk tetap mengajar. Terus kalau memang kurang, kalau udah terlalu tua,
merekrut honorer. Ya. Padahal sekarang honorer tidak Secara sudah dilarang menerima, sekarang iya. untuk honorer ya sejak 2025 ini. Makanya yang diperbaiki sekarang adalah bagaimana perekrutan guru itu. Contohnya kalau memang sekolah A, B, C-nya ini pendataan ada, sekolah yang guru yang mau pensiun mana saja, itulah segera dibuatkan tes CPNS yang segera bisa merubah atau mengganti guru yang ada. Biar guru sekolah ini tidak kepontalan bahasanya, tidak merekrut guru lagi untuk sebagai guru bantu. Itu karena masalah, bisa jadi sudah ada tenaga pendidik yang sebetulnya layak untuk hadir di sini. layak, tapi kan belum secara kompetensi. Secara kan harus PNS dan sebagainya. Melewati Harus proses, P3K, prosesnya lama. prosedur. Contohnya guru sekolah di A, guru sejarah contohnya, Ya. mau pensiun, belum tentu besok ada penggantinya ketika hari ini pensiun. Beliau pensiun, besok ada seketika penggantinya. langsung. Belum tentu juga loh ya. Berbeda dengan sistem pada sekolah swasta ya. Beda. Makanya kami juga kritis ke sana. Ya. Sebisa mungkin guru itu kesinambungan penggantinya. Betul. Nah, problem yang sudah ada di sekolah reguler hari ini diselesaikan. Iya, siswa itu nggak mungkin menunggu guru akan ada. Iya. Jadi mereka ada atau tidak ada guru pasti tetap ada di Mereka sekolah. hadir di sekolah. untuk Kalau belajar. terus-terusan kosong gimana? Makanya sekali lagi ini catatan kita di legislatif dan catatan di pemerintahan, sirkulasi guru dipercepat lah. Betul. Sirkulasi Plus guru peran dipercepat. kepala sekolah sebagai leader, yang artinya mampu mengondisikan situasi semacam itu supaya tetap berjalan. Iya, ini ada peraturan dari Menteri yang baru bahwa sekarang tidak ada kepala sekolah harus penugasan dari guru, itu juga perlu kajian juga nantinya. Dulu kan memang ada jabatan khusus kepala sekolah, sekarang kan untuk ada memimpin guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Menjalani fungsi kepala sekolah, tapi tidak dengan nama kepala sekolah. Juga, nama kepala bahasanya masih ini ya, masih kan belum masih dilaksanakan. dalam proses. Makanya kepala sekolah itu sebagai manajer di sekolahan. Manajer sekolahan. Kalau kepala sekolah kalau di pesantren ada kiai sebagai pengasuhnya. Dari kepala sekolah sebagai manajer sekolah bisa satu, bagaimana sirkulasi guru ini tetap berjalan dengan baik. Kedua, bagaimana input guru, input kependidikan guru, informasi guru. Guru ini kan nggak bisa berhenti sekolah karena yang dihadapi orang hidup. Nah, jadi harus ada informasi terbaru, ada ilmu terbaru, upgrade terbaru, sehingga guru ini bisa mengikuti zaman yang terus berjalan. Nggak mungkin lah guru tahun 80-an mengajar cara tahun 80-an kan nggak mungkin. Guru tahun 90-an mengajar nggak mungkin. Karena dihadapi generasi berbeda dengan habit, lifestyle yang berbeda. Tugas kepala sekolah itu memastikan sirkulasi guru tetap ada. Terus kedua, memastikan sirkulasi inputnya atau inputnya guru mengenai pengajaran, pendidikan harus tetap ada. Jadi guru itu, itulah kenapa disebut dalam tanda petik manajer ya, bukan lagi kepala ya. Bukan hanya kepala, manajer. Karena perannya. Terus kedua, melibatkan orang tua, murid juga. Dalam hal ini komite kalau sekolah? Ya, itu sebagai perwakilan lah. Perwakilan. Lebih baik juga tidak hanya full kita di komite, tetapi bagaimana orang tua yang di rumah ini, mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mendidik anaknya. Tidak hanya cukup diserahkan ke sekolah, pulang selesai. Apalagi guru-guru yang sibuk saat ini, orang tua yang sibuk saat ini kan, di sekolah berapa jam? 8 jam mungkin, 8 jam, 10 jam paling lama lah. Sedangkan 14 jam berikutnya ada di rumah. Jadi bagaimana pelibatan orang tua itu juga harus utama juga di sekolah. Jadi tugas kepala sekolah atau sirkulasi guru, kedua input gurunya, informasi guru, pendidikan guru, dan ketiga melibatkan orang tua agar anak ini juga ketika berlaku di sekolah dan di rumah itu tetap sama. Jadi mereka, aku di sekolah dok, kok belajar sekolah dok, enggak. Tapi sampai rumah orang pun tua juga punya kewajiban untuk mendidik, membangun kebiasaan, enggak harus diserahkan ke sekolah saja. Sangat sepakat, dan itu artinya nanti sistem atau kurikulum yang sama persis juga akan berlaku di sekolah rakyat. Harapannya sekolah rakyat seperti itu. Jadi mereka dengan adanya di boarding schoolnya ada di satu lokasi, mereka akan mengalami perubahan habit yang lebih bagus, perubahan pola pikir yang lebih bagus, dan perubahan mindset yang bagus. Itu diharapkan ada di sekolah itu, di satuan pendidikan itu. Habit, pola pikir, mindset, kebiasaan. Mas, di waktu yang terbatas sebelum nanti kita akhiri program podcast kita hari ini, dalam pandangan Mas Jairi, program sekolah rakyat ini boleh dibilang sukses apabila, tolong saya dibantu, misalnya 3 indikator yang bisa mewakili
suksesnya program ini berjalan terhitung per Juli tahun ini? 3 dianggap sukses. Kalau boleh 3 indikator. 1, sekolah rakyat ini akan continue terus berjalan. Continue terus berjalan, oke. Jadi nggak cuma sekali buka, angkatan rombel yang ini lulus, setelah itu tutup, nggak. Continuity. Semoga kalau memang diperlukan tetap berlanjut pada pemerintahan berikutnya. Nggak selesai Pak Prabowo terus selesai sekolah ini dibubarkan dan sebagainya, enggak. Itu pertama. Terus kedua, indikator suksesnya adalah anak-anak ini nanti yang lulusan di sana, entah jadi apapun lah mereka akan tetap memegang norma yang ada, moral yang ada, value-nya yang mereka pegang. Jadi entah akan jadi presiden kah, entah akan jadi menteri kah, entah jadi pengusaha dan sebagainya. Bahkan hanya sebagai menjadi ibu rumah tangga pun dengan value untuk mendidik putra-putrinya. Mereka akan tetap dianggap sukses. Yang ketiga, pastinya kita berharap karena Pak Prabowo pengennya itu adalah pengentasan kemiskinan, indikator goalnya. Kemiskinan kita berkurang lah dengan itu. Itu 3 itu. Kemiskinan kita berkurang. Sepanjang waktu ke depan kita semakin banyak fasilitas yang diberikan pemerintah, baik itu sekolah dan sebagainya, kemiskinan kita berkurang dan kita menjadi negara yang siap di tahun 2045 menjadi Indonesia Emas. Gitu. Pengentasan kemiskinan yang pasti berdampak pada keamanan, kenyamanan hidup, kemajuan, termasuk lagi-lagi menurunnya angka kriminalitas yang terjadi. Arahnya ke sana. Jadi bagus dong programnya. Bagus secara program, kita akan kritisi terus ke depan. Akan didampingi terus. Selama saya di Komisi E, saya tetap akan mendampingi. Sesuai dengan peran dan porsi peranan polisi yang ada. Gitu. Nempel terus nih sama kawan-kawan Dinsos salah satunya untuk bisa mengawal program ini. Kita terus komunikasi lah Mbak. Bagaimana baru saja ini komunikasi dan apabila butuh support DPRD? Apa nih yang biasa dicurhatkan kalau sepanjang persiapan sekolah rakyat ini, apa yang diminta support atau bantuan dari DPRD? Selama ini kan selain dari aspek legislasi. Anggaran kan pasti di-cover oleh pemerintah pusat semua. Terus kedua, mengenai bangunan-bangunan kan milik Dinsos. Oke lah, kita secara kelembagaan kalau mau pakai bangunan Dinsos yang mau pakai aja lah. Itu bantuan kita untuk mereka. Dan juga kita punya punya jaringan teman-teman di PKH juga yang kalau memang untuk perekrutan siswanya kita bisa kok. Artinya database-nya udah ada. Ada, mendampingi teman-teman PKH di bawah, TKSK di bawah untuk seleksi apakah siswa ini atau anak ini cocok enggak masuk sekolah rakyat atau enggak, kita akan bantu mereka untuk mendampingi mereka. Itu yang. Kalau semua berjalan sesuai program, mekanisme yang sudah semestinya. Bisa ya, sustainable ya. Bismillah bisa lah. Bismillah. Komisi akan terus mengawal. Terima kasih Mas Jairi atas waktu yang telah diluangkan hari ini, bermakna sekali untuk kami. Sedulur Kompas TV Jawa Timur, khususnya yang menyaksikan program podcast saja Sapa Jatim. Mas, pesan apa? Ini closing statement dari Mas Jairi buat masyarakat, khususnya warga Jawa Timur dengan hadirnya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat adalah yang difasilitasi oleh pemerintah Prabowo Subianto. Itu adalah hal yang baik yang kita cobalah memanfaatkan fasilitas itu sebaik mungkin, memanfaatkan hal itu sebaik mungkin. Jangan sampai program yang bagus ini tidak mendapatkan dukungan dari warga, tidak mendapatkan dukungan masyarakat, sehingga bahasanya semoga tidak menjadi mimpi semalam menjadi kebijakan di pagi hari. Itu bisa berjalan dengan baik. Karena bahkan kebijakan yang berlaku panjang bisa jadi berangkat dari mimpi semalam. Mas Jairi, terima kasih atas waktunya untuk Indonesia yang semakin maju, sejahtera, untuk Jawa Timur yang semakin maju dan dicintai. Dan kita ketemu lagi di program podcast saja berikutnya. Kira-kira akan ada topik apa, bersama narasumber siapa? Tetap bersama kami. Jangan lupa subscribe and share karena materi ini akan sangat bermakna khususnya untuk saudara-saudari kita yang butuh akses pendidikan gratis dari kelas sosial menengah bawah, miskin dan miskin ekstrim. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Mas Jairi. Sama-sama.